Tapi ya memang ini adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Disinilah pulau yang penuh bersejarah dan semua menyarankan. Makanya, apakah Bapak berkenan ke Pulau Mancina? Oh, di mana itu? Di Manokwari. Saya akan datang yang pertama. Dan kemudian saya disambut dengan sangat luar biasa dan ternyata mengharukan betul. Kami sangat respon dan kami butuh orang yang merendah. Merendah, tahu kesakitan rasa masyarakatnya itu seperti apa, dia bisa ke bawah, bisa ke tengah, bisa ke atas juga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tanah Papua merupakan sebuah provinsi dengan kekayaan melimpah. Berpuluh-puluh tahun emas di Papua digali tidak pernah habis. Semakin digali, semakin banyak ditemukan harta karun di dalamnya, termasuk uranium yang merupakan bahan dasar pembuatan nuklir. Semuanya ada di Papua, Indonesia. Untuk PT Freeport sendiri sekarang sudah diperpanjang kontraknya oleh Presiden Jokowi saat kunjungan ke Amerika kemarin. Joko Widodo ini memang luar biasa. Dia ini membangun bangsa ini lewat membangun peradaban. Infrastruktur yang dibangun oleh Joko Widodo di Papua benar-benar bermanfaat untuk warga Papua. Tentunya dengan melihat ini, Veronica Koman, Benny Kawenda, dan KKB mulai kejang-kejang. Mereka jerit-jerit tak karuan di luar Indonesia, melihat bagaimana Joko Widodo dan rakyat Papua saling mencintai satu sama lain. Sedangkan Veronica Koman, Benny, KKB masih ingatkan mereka siapa? Lalu sampai di sini siapa calon presiden 2024 yang mampu meneruskan cara Jokowi membangun Papua dengan belusukan ke pelosok-pelosok, bahkan wilayah terlarang yang tidak boleh tersentuh oleh presiden, seperti wilayah Nduga. Sebelumnya pernah diketahui bersama Jokowi menjadi presiden pertama yang mendatangi wilayah Nduga. Jokowi membuat geger seluruh istana, bahkan Kapolri dan Panglima TNI pada saat itu tidak memperbolehkan ia ke sana. Jokowi bukannya mengurungkan niat untuk ke sana, ia malah bertambah ingin tahu seperti apa keadaan Nduga. Kapolri dan Panglima TNI menyerah. Jokowi akhirnya datang ke Nduga. Dari Jayapura, ia ke Wamena. Dari Wamena, ia harus menggunakan helikopter menuju Nduga, sebab belum ada akses darat ke sana. Sesampainya di Nduga, Jokowi baru tahu masyarakat yang ingin ke Wamena harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam. Dan yang paling membuat Jokowi bersedih adalah kenyataan bahwa di Kabupaten Nduga tidak ada 1 meter pun aspal. Jokowi segera menginstruksikan agar jalan di Wamena ke Nduga dikerjakan. Dan tak butuh waktu lama, pekerjaan berat yang harus menembus hutan, waktu tempuh Wamena ke Nduga hanya 5-6 jam. Naik kendaraan. Orang Nduga seperti melihat keajaiban yang selama 70 tahun lebih. Mereka terus saja menanti. Jokowi sering ditanya apa yang menggerakkan hatinya untuk lebih sering ke Papua, untuk membangun Papua. Membangun Papua bukan cuma soal menyiapkan anggaran yang besar, tapi membangun Papua juga harus siap untuk bertaruh nyawa.
Nah, sekarang sudah saatnya menantian Presiden Jokowi selanjutnya yang mampu meneruskan belusukan-belusukan Jokowi ke wilayah terpencil. Pastinya perlu kepemimpinan yang lincah, mempunyai fisik yang fit, dan hal tersebut sudah dilakukan Capres 2024 nomor urut 3. Ganjar Pranowo yang mendapat sambutan meriah saat berkunjung ke Pulau Waigoe, Raja Ampat, Papua. Ratusan nelayan menyuguhkan atraksi puluhan kapal di atas laut. Ganjar harus melakukan perjalanan laut sekira hampir 2 jam untuk sampai di pulau yang juga dikenal dengan nama Amberi itu. Tanah Papua merupakan sebuah provinsi dengan kekayaan melimpah. Berpuluh-puluh tahun emas di Papua digali tidak pernah habis. Semakin digali, semakin banyak ditemukan harta karun di dalamnya, termasuk uranium yang merupakan bahan dasar pembuatan nuklir. Semuanya ada di Papua, Indonesia. Untuk PT Freeport sendiri sekarang sudah diperpanjang kontraknya oleh Presiden Jokowi saat kunjungan ke Amerika kemarin. Joko Widodo ini memang luar biasa. Dia ini membangun bangsa ini lewat membangun peradaban. Infrastruktur yang dibangun oleh Joko Widodo di Papua benar-benar bermanfaat untuk warga Papua. Tentunya dengan melihat ini, Veronica Koman, Benny Kawenda, dan KKB mulai kejang-kejang. Mereka jerit-jerit tak karuan di luar Indonesia, melihat bagaimana Joko Widodo dan rakyat Papua saling mencintai satu sama lain. Sedangkan Veronica Koman, Benny, KKB masih ingatkan mereka siapa? Lalu sampai di sini siapa calon presiden 2024 yang mampu meneruskan cara Jokowi membangun Papua dengan belusukan ke pelosok-pelosok, bahkan wilayah terlarang yang tidak boleh tersentuh oleh presiden, seperti wilayah Nduga. Sebelumnya pernah diketahui bersama Jokowi menjadi presiden pertama yang mendatangi wilayah Nduga. Jokowi membuat geger seluruh istana, bahkan Kapolri dan Panglima TNI pada saat itu tidak memperbolehkan ia ke sana. Jokowi bukannya mengurungkan niat untuk ke sana, ia malah bertambah ingin tahu seperti apa keadaan Nduga. Kapolri dan Panglima TNI menyerah. Jokowi akhirnya datang ke Nduga. Dari Jayapura, ia ke Wamena. Dari Wamena, ia harus menggunakan helikopter menuju Nduga, sebab belum ada akses darat ke sana. Sesampainya di Nduga, Jokowi baru tahu masyarakat yang ingin ke Wamena harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam. Dan yang paling membuat Jokowi bersedih adalah kenyataan bahwa di Kabupaten Nduga tidak ada 1 meter pun aspal. Jokowi segera menginstruksikan agar jalan di Wamena ke Nduga dikerjakan. Dan tak butuh waktu lama, pekerjaan berat yang harus menembus hutan waktu tempuh Wamena ke Nduga. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.